Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di ibadah tengah minggu gereja kita Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari kita persiapkan keberadaan kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Bapa Tuhan kami, Raja kami Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadapan-Mu saat ini Bapa. Dengan segala keberadaan kami mohon layakkan kami untuk bisa menjangkau hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mau duduk diam, memuji, menyembah, dan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong bantu kami agar kami dapat terus mengubah diri kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sejak kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian kita. Aku percaya kepadamu. Ya Bapa. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Yes, kami mau seperti Abraham hamba-Mu, seperti Abraham sahabat-Mu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia,
mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Oh, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kami berjanji untuk terus menghormati-Mu ya Bapa. Aku berjanji menghormati-Mu dalam segala perkara, di mata-Mu tak bercela. Aku berjanji menghormati-Mu, hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Menghormati-Mu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Menghormati-Mu, Bapa Yahweh yang ku cinta, selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Ku menghormati-Mu, menghormati-Mu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Bapa Yahweh yang ku cinta, selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Ku puji dan ku puja. Ku puji dan ku
puja. Shalom Ibu Bapak, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di ibadah tengah minggu kita kali ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang disampaikan merupakan isi hati-Mu dan membawa perubahan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kalau kita mendengar kata atau kalimat hidup dalam urapan roh, kita memahaminya sebagai sesuatu yang spektakuler, fantastis, dan juga supranatural tentunya. Memang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak bisa dibantah, ada unsur atau nuansa supranatural, unsur spektakuler, unsur fantastis yang ditampilkan oleh Alkitab dalam menggambarkan bagaimana kuasa roh bekerja. Contoh misalkan ketika roh menghinggapi seseorang atau sekelompok nabi, mereka bernubuat, mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa. Bahkan ketika bumi tercipta, ketika roh Allah melayang-layang di atas bumi, disitulah mulai penciptaan terjadi. Semua penggambaran yang menggambarkan roh bekerja secara spektakuler, fantastis, dan supernatural itu didukung oleh ayat-ayat dalam Alkitab. Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, kita perlu mengingat juga bahwa tidak semua hal yang ada roh di sana, ada kehadiran Roh Kudus di sana, berujung pada sesuatu yang spektakuler atau supranatural. Tidak semuanya. Seringkali kita di kalangan Pentakosta karismatik berlebihan atau ekses dalam memahami kata urapan roh. Urapan roh itu dipandang sebagai sesuatu yang membuat kita berubah dari keseharian. Terjadi sekali-sekali. Dan juga seringkali membuat pemahaman bahwa yang bisa mengalaminya hanya orang tertentu saja. Dan orang-orang biasa yang awam itu mungkin tidak akan pernah merasakan urapan roh seperti yang misalkan para pendeta atau hamba Tuhan yang secara fisik atau secara kasat mata bisa dilihat melakukan hal-hal yang ajaib atau hal-hal yang tidak biasa. Akhirnya membangun pemahaman bahwa urapan roh itu hanya eksklusif pada orang-orang tertentu saja. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ternyata urapan roh itu tidak selalu spektakuler. Justru kalau kita mau melihat di kenyataan hidup sehari-hari, lebih banyak hal-hal yang tidak spektakuler, tidak supranatural terjadi di hidup kita. Kalau demikian, apakah artinya kita tidak diurapi oleh roh? Nah, saya rasa Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pengertian kita tentang apa itu diurapi oleh roh yang perlu kita ubah. Jangan kita memahaminya hanya sebatas. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya sebatas. Bukan berarti tidak ada ya. Ada, bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan hal-hal yang supranatural, fantastis, spektakuler terjadi. Tapi tidak sebatas itu saja. Jangan-jangan urapan roh bicara lebih besar, lebih jauh dari hal itu. Karena kalau kita mengartikan urapan roh tadi sebagai sesuatu yang supernatural, spektakuler, fantastis, itu hanya segelintir orang yang mengalami. Kalau demikian, masalahnya adalah apakah kalau begitu Roh Kudus tidak hadir di semuanya? Bukankah dia hadir di semuanya? Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berarti kita harus memaknai ulang, kita harus coba mengubah cara berpikir kita tentang apa arti dari urapan roh dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian terkasih, kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk melihat dua tanda hidup seseorang yang diurapi oleh roh. Dua tanda kehidupan yang diurapi oleh roh. Mari kita lihat yang pertama, Roma pasal 8 ayat ke-9. Roma pasal 8 ayat ke-9. Saya bacakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum saya masuk ke poin pertama, kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud Paulus dengan hidup dalam daging dan hidup menurut roh. Hidup dalam daging dan hidup dalam urapan roh. Mari kita lihat di bagian tulisan Paulus yang lain. Di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Di sini dijelaskan apa arti atau apa makna hidup dalam daging dan hidup dalam roh, hidup dalam urapan roh bagi Paulus. Mari kita lihat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah, perhatikan Bapak Ibu, tadi sebelumnya Paulus menjelaskan soal apa itu perbuatan daging dalam pikirannya, sekarang beralih untuk menjelaskan apa itu hidup dalam roh. Yang artinya, menurut Paulus ternyata hidup yang menghasilkan buah roh. Apa saja itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudaraku saya terkasih dalam Tuhan, hidup dalam urapan roh itu berarti hidup dalam perubahan. Tanda seseorang yang hidup dalam urapan roh, kalau kita diurapi oleh Roh Kudus, itu bukan kita bisa melakukan mujizat, kita bisa mencelikkan mata orang buta, membuat orang yang tuli mendengar, bisa membuat hal-hal spektakuler. Tidak hanya itu, mungkin bisa itu salah satu tandanya. Tapi tidak hanya itu dan tidak sedangkal itu. Apa yang menjadi salah satu ukuran yang lebih penting dan yang lebih dialami oleh semua orang, yang harus dialami semua orang? Ternyata perubahan dari perbuatan daging, perbuatan dari kecenderungan kita untuk mengikuti keinginan daging kita kepada keinginan baru atau arah baru atau kecenderungan baru menghasilkan buah roh. Jadi kalau mau mengukur Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apakah kita ada di dalam roh, dalam urapan roh atau tidak? Indikatornya adalah apakah ada buah roh dalam hidup kita. Apakah ada buah roh dalam hidup kita? Kalau yang ada dalam hati kita itu sebaliknya. Misalkan perbuatan daging, tadi yang disebutkan oleh Paulus. Iri hati. Kita iri ketika melihat ada orang yang lebih berhasil dari kita. Kita iri kalau ada orang yang lebih diberkati dari kita. Kita iri kalau ada orang-orang yang nampaknya mereka kok hidupnya nyaman gitu ya. Itu artinya kita masih dalam perbuatan daging. Kita masih ada dalam daging. Perseteruan tadi. Ribut sana, ribut sini. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak menyelesaikan masalah ya. Kadang penyelesaian masalah itu ada keributannya. Tapi perseteruan di sini maksudnya adalah kebencian yang terus-menerus. Yang dipelihara. Pertengkaran yang dipelihara. Karena ego tidak mau melepaskan masalah. Tidak mau melepaskan pengampunan. Keengganan untuk mendekati yang namanya perdamaian atau persatuan. Enggan rasanya. Lebih senang berantem sama orang. Lebih senang ribut. Belum kalau tadi disebut pesta pora. Kehidupan yang berlebih-lebih mewahnya. Itu pesta pora Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Berlebih-lebih. Harusnya standar kita itu mungkin sekian ya. Misalnya mungkin derajat kemewahan kalau kita ukur dengan derajat ya. Kita pantasnya mungkin 30 derajat. Kita gunakan barang-barang dan juga uang kita untuk menghidupi gaya hidup 50 derajat atau bahkan 70 derajat. Ini disebut pesta pora. Disebut keinginan daging. Keinginan untuk mengangkat diri melalui prestis atau kebanggaan dengan barang-barang dunia. Bukan salah memiliki barang dunia yang bermerek. Kadang-kadang kita butuh ya, dan mungkin juga tuntutan profesional gitu ya.
Dan kadang-kadang juga ada pertimbangan kalau barang-barang branded itu lebih dilihat kualitasnya. Oke lah, bagi sebagian orang mungkin itu tidak masalah untuk dikenakan. Tapi bagi kita Bapak Ibu yang tidak sepantasnya mengenakan hal itu. Yang harusnya mungkin bisa lebih sederhana. Supaya apa? Supaya kita bisa menyimpan uang demi keluarga kita, demi masa depan. Jangan kita habiskan untuk gaya hidup. Ganti mobil, ganti motor begitu ya. Padahal belum perlu, belum rusak. Pergi ke bengkel pun mungkin jarang gitu ya. Tapi kita rasa kayaknya udah gak bagus lagi, udah gak tren lagi. Mau yang lebih bagus, mau yang lebih keren. Padahal secara keuangan, secara gaya hidup kita gak cocok. Harusnya jangan. Tabungan sedikit ya kan. Terus juga berbagi juga biasa aja. Tapi gaya hidupnya tinggi. Pergantian ini, pergantian itu cepat sekali. Nah, ini yang disebut sebagai perbuatan daging. Yang Paulus bilang pesta pora. Kemewahan yang berlebih-lebih, kenikmatan yang berlebih-lebih. Kalau dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita masih lebih suka menyenangkan gaya hidup kita. Tadi ya, pesta pora misalkan. Perpecahan, lebih suka dengan yang namanya perseteruan gitu ya. Satu kelompok berantem kayak lebih seru gitu ya. Belum lagi kalau tadi Paulus bilang ada perselisihan, iri hati, amarah, ingin punya kepentingan diri sendiri, membela kepentingan diri sendiri. Nah ini yang jadi masalah Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ini jadi tanda bagi kita bahwa kita tidak sedang dalam urapan roh. Tidak sedang dalam urapan roh. Orang yang ada dalam urapan roh jelas. Ada buah roh yang mengalir dari hidupnya. Ketimbang hidup dalam pesta pora, hidup dalam kenikmatan yang berlebihan, kemewahan yang berlebihan. Dia akan masuk pada satu buah roh yang disebut Paulus dengan penguasaan diri. Dia akan menguasai dirinya. Bukan tidak mungkin orang ini punya uang yang banyak. Tapi uang itu dia pakai untuk kepentingan lain yang lebih mendesak. Keluarga yang tidak bisa sekolah dibantu. Orang sekitar yang butuh diberdayakan. Harus ditopang terlebih dahulu ya kan. Diberi modal supaya bisa bekerja. Supaya mungkin tidak pengangguran lagi. Dia akan bantu. Ada mungkin institusi atau lembaga-lembaga yang butuh donasi yang sangat mendesak. Mungkin karena lembaga itu jarang dilihat, jarang dipantau oleh orang. Akhirnya tidak ada yang beri donasi. Tapi kebetulan orang ini tahu nih, wah ini kurang nih sepertinya. Dia punya uang lebih, dia kasih ke situ. Untuk hidup dia sendiri dia biasa aja. Baju seperlunya, baju seadanya. Makanan juga biasa saja, makan enak kadang-kadang iya. Tapi juga nggak gimana-gimana mewah. Nah inilah yang disebut pengendalian diri. Harusnya bisa makan banyak, bisa beli banyak, bisa gaya hidupnya tinggi. Tapi dia pilih enggak. Seperlunya aja. Kalau begini Bapak Ibu, kalau kita, saya dan saudara punya kecenderungan begini. Ini salah satu buah roh yang penting. Salah satu buah roh yang penting yang akhirnya kelihatan dalam hidup kita. Kita bisa mengendalikan diri. Punya banyak tapi tidak spend banyak. Tidak menghabiskan banyak. Justru sebaliknya kita punya banyak memberi lebih banyak. Punya banyak mengasihi lebih banyak. Ini salah satu buah roh contohnya. Kalau Anda dan saya ada dalam fase ini, mengalami ini. Inilah gejalanya Bapak Ibu. Kita hidup dalam urapan roh. Jadi orang yang bisa ngendalin diri, bukan hanya soal amarah ya. Tapi soal pembelian barang, soal gaya hidup. Itu pun berarti urapan roh ada pada dia. Urapan roh ada pada dia. Justru mereka yang sembarangan menggunakan uangnya, menggunakan hartanya, menggunakan waktu, kesempatan, perasaannya dengan ya sesuka-sukanya, disitulah ada masalah. Jangan-jangan urapan rohnya gak sempurna dalam diri dia. Ini salah satu indikator Bapak Ibu. Kita hidup dalam perubahan. Yang dulunya cenderung ke keinginan daging, suka lihat orang berantem, bahkan suka memicu berantem, keributan gitu ya. Gampang marah, punya kepentingan diri sendiri, mau selalu diikuti orang. Kalau orang gak nurut kita marah. Kita rasanya melihat orang itu sebagai orang yang ya tidak mendukung kita begitu ya. Terus belum lagi kalau kita suka memecah ya, roh pemecah tadi kan. Kemabukan, pesta pora, kenikmatan yang berlebih-lebih. Nah ini perlu kita benar-benar lihat dalam diri kita. Adakah atau lebih tepatnya masih adakah kecenderungan daging itu dalam hidup kita? Sebab orang yang hidup dalam urapan roh, orang yang bergeser. Paulus tadi katakan,
Aku kubuat dahulu. Yang tadi ku sebutkan tadi ya. Paulus bilang percabulan, kecebaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, bla 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 begitu ya. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Seperti yang kubuat dahulu. Tuh Paulus bilang diri dia di ayat ke-21. Galatia 5 ayat 21. Dia memperbuat atau melakukan perbuatan daging itu. Dulu aku buat. Tapi sekarang enggak. Artinya apa? Kalau kita yakin Paulus diurapi oleh Roh. Kita mengambil satu pelajaran penting. Apa itu? Orang yang hidup dalam urapan Roh. Orang yang bergeser dari daging ke buah Roh. Perbuatan daging ke buah Roh. Adakah sukacita dalam hidup kita? Sukacita yang bukan karena angka rekening. Bukan karena keadaan baik-baik saja. Tapi sukacita yang lahir karena kita menciptakan itu bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan bersama kita. Itu menjadi cukup bagi kita untuk bersukacita. Mungkin uang tidak terlalu banyak. Kondisi juga tidak baik-baik saja secara rumah tangga atau mungkin pekerjaan dan sebagainya. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan membersamai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, lahir sukacita dari hati kita. Disitulah artinya ada urapan Roh dalam hidup kita. Ada urapan Roh. Ketika kita bisa menciptakan sukacita karena Tuhan yang hadir bersama kita. Kesadaran bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dan hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai karena hal itu. Itulah tanda Bapak Ibu. Yang mungkin sederhana, sekali lagi, tidak spektakuler, tidak fantastis, gak hebat. Gak bisa nyembuhin orang, gak bisa kayak nengking setan keluar, gak bisa kayak bikin orang wow gitu. Wah hebat ya, Roh ada dalam dia ya, Roh Kudus bersama dia ya. Mungkin enggak. Anda cuma mengendalikan diri, mungkin juga Anda tidak pernah ngomong ke banyak orang bahwa Anda itu membatasi diri, bisa beli banyak tapi nggak beli banyak, ya kan? Nggak ada orang yang tahu kan? Nggak ada orang tahu juga Anda tuh lagi mengalami pergumulan berat, lagi pergumulannya susah, tapi tetap bisa senyum depan orang. Ketemu orang tetap bisa bagiin sukacita. Wah Bapak Ibu, inilah tanda urapan Roh ada dalam diri Anda dan saya. Kasih sukacita, damai sejahtera. Hadir ke tengah-tengah orang. Bukannya bawa keributan, tapi bawa keteduhan. Bukannya bikin perpecahan atau menyampaikan atau memantulkan roh pemecah tadi kata Paulus ya. Justru kita menjadi roh penyatu. Kita menyatukan orang-orang yang berbeda. Kita yang merangkul. Itulah urapan roh. Itulah urapan roh yang sesungguhnya. Ketika kita bergeser dari perbuatan daging kepada buah-buah roh yang nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah memiliki ini? Kalau iya, kita memiliki satu tanda hidup dalam urapan Roh. Tanda yang kedua Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa tanda seseorang hidup dalam urapan Roh? Mari kita buka Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayatnya ke-18 sampai 19. Yang berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini perkataan Tuhan Yesus yang dikutip dari Nabi Yesaya. Yesaya pasal 61. Di situ Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Allah ada pada dia. Dia diurapi oleh Roh Allah. Untuk apa? Apa tandanya? Ternyata Tuhan Yesus berkata untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Memberitakan pembebasan pada orang tawanan. Penglihatan bagi orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semua ini Bapak Ibu berhubungan dengan relasi dengan sesama manusia. Yang tertindas, yang terpinggir, yang lemah. Artinya apa? Orang dalam urapan roh, hidup dalam urapan roh. Berarti hidup dalam belas kasih kepada banyak orang. Terutama mereka yang tidak berdaya. Mereka yang dijauhi. Mereka yang dipinggirkan. Itulah tanda seseorang ada dalam urapan roh. Hidup dalam belas kasihnya Tuhan. Punya hatinya Bapa. Hatinya Roh Kudus itu sendiri. Melihat orang-orang yang terpinggir, orang-orang kecil, orang-orang tertindas, orang-orang gak berdaya. Orang yang tidak bisa melawan kekuasaan. Tapi hatinya ada untuk mereka. Punya hati untuk membebaskan mereka. Mungkin tidak selalu bicara soal uang pembebasannya. Tapi dengan bagaimana kita
melakukan peran kita sebaik-baiknya untuk hidup adil bagi orang lain. Apa yang bisa kita bagi, kita bagi. Perhatian, pendengaran, waktu. Atau mungkin kalau kita seorang pejabat publik begitu ya. Kita membuat sebuah kebijakan yang berpihak pada rakyat-rakyat yang lemah. Bukan yang membesarkan kantong-kantong oknum pribadi. Itu cara nyata Bapak Ibu. Atau tanda yang nyata. Seseorang hidup dalam urapan roh. Punya belas kasih yang begitu besar pada mereka yang lemah. Pada mereka yang tidak berdaya, pada mereka yang terpinggir. Belas kasihnya Tuhan. Yang ditunjukkan dengan apa? Tadi di Lukas disampaikan. Bahwa belas kasih itu ditunjukkan dengan pembebasan. Pemberdayaan. Dia menguatkan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tertindas. Dalam segala aspek yang bisa dilakukan. Kalau punya uang ya uang berarti. Kalau punyanya tenaga, ya tenaga. Kalau punyanya doa, ya doa. Kalau punyanya kesempatan untuk mengintervensi keputusan tertentu, kalau kita pejabat politik misalkan, kita lakukan itu. Bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang tertindas. Kalau kita pengusaha, kita punya karyawan, kita lakukan apa yang menjadi hak karyawan, kita berikan. Jangan kita tahan-tahan demi kepentingan pribadi kita. Mereka mungkin tidak melawan, mereka mungkin gak protes, karena mereka gak bisa cari kerja tempat lain kalau dipecat. Tapi kalau kita punya belas kasih Tuhan, kita hidup dalam urapan roh. Kita gak nunggu karyawan itu bilang, bos, tolong bos, boleh gak ini, boleh gak itu. Kita peka, kita punya belas kasih, kita punya sensitivitas terhadap penderitaan orang lain. Dan kita mencoba untuk menjawabnya. Mencoba untuk bagaimana caranya supaya dia lebih baik hidupnya. Inilah contoh orang hidup dalam urapan roh. Urapan yang sama seperti ada dalam Tuhan Yesus Kristus ketika dia ada di bumi ini. Membebaskan orang-orang yang lemah. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Dengan apa? Dengan kuasa Allah. Bukankah Tuhan Yesus pergi bersama orang berdosa? Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita jujur, tindakan Tuhan Yesus itu sebenarnya memberikan lampu sorot pada mereka. Memberikan kritik di saat yang bersamaan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahwa kenapa kamu lebih suka bergaul dengan orang-orang yang sepemikiran, sebangsa gitu ya. Sekekuatan dengan kamu. Ini ada orang-orang lemah yang enggak nih. Saya pilih ke sini. Dan akhirnya lampu sorot lebih banyak ke Tuhan Yesus dan orang-orang berdosa itu. Itu sebenarnya tindakan Tuhan Yesus untuk membebaskan orang-orang berdosa ini dari stigma. Dari stigma pemikiran orang agamawi hari itu ya. Bahwa mereka ini tidak pantas untuk didekati, disahabati, dibersamai. Enggak pantas. Tapi Tuhan Yesus memilih ke situ. Itu salah satu tanda Tuhan Yesus punya belas kasih. Memihak pada orang-orang yang dipinggirkan, yang tidak dipandang, nggak dilihat. Tuhan punya hati di situ. Dan Alkitab katakan di Lukas pasal 4 tadi. Itulah tanda bahwa Tuhan Yesus ada di dalam urapan roh. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah mata kita sensitif dengan mereka yang butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh belas kasih? Kalau mata kita memandang mereka itu masih, ini orang yang nyusahin, datang lagi orang nyusahin. Aduh, ini orang ada lagi ya. Maka mungkin kita tidak dalam urapan roh Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dengan berat hati saya katakan tidak mungkin Anda diurapi oleh roh. Tidak mungkin. Anda ada dalam keinginan daging. Yang disebut dengan Paulus salah satunya dengan kepentingan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Orang yang hidup dalam urapan roh punya belas kasih. Matanya seperti mata Tuhan yang melihat orang lain itu sebagai orang yang berharga dan butuh untuk dibebaskan, dikuatkan, dipulihkan, dikenalkan pada kebenaran dan sebagainya. Orang yang melihat orang lain itu dia mau mencoba menjawab pergumulan mereka dengan tangannya. Mungkin uang gak punya tapi punya waktu, ya udah saya kasih waktu. Saya kasih waktu saya buat mendengarkan dia. Do something. Melakukan sesuatu. Itulah tangannya Tuhan. Itulah belas kasih Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jangan sampai kita tidak punya hal ini. Ini hal yang sederhana. Tapi sulit untuk dilakukan. Dan menariknya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah hal yang menjadi tanda. Apakah kita diurapi roh atau tidak. Diurapi roh atau tidak. Orang yang diurapi roh punya belas kasih.
yang membawanya bergerak ke arah orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang tidak berdaya, untuk memeluk mereka, memberdayakan mereka, membebaskan mereka, supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu peduli dengan mereka lewat dirinya itu sendiri. Itulah tanda orang yang hidup dalam urapan roh. 1, mengalami perubahan dari perbuatan daging ke buah roh. Yang kedua, memiliki belas kasih untuk memberdayakan, merangkul, memeluk, membebaskan orang-orang yang terpinggir, tertindas, tidak punya kekuatan, tidak berdaya, tidak diminati oleh banyak orang. Itulah tanda orang diurapi oleh roh. Semoga kita semua dikuatkan, dimampukan untuk menghidupi hal ini. Dan yang lebih baik adalah kita semua hidup dalam urapan roh. Ketika Tuhan datang kembali, kita ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk apa yang Kau sampaikan. Ajari kami untuk benar-benar hidup dalam urapan roh-Mu. Hidup dalam perubahan dan juga hidup dalam belas kasih. Bawalah kami Bapa. Kami masih jauh dari apa yang Kau kehendaki. Tapi kalau kami boleh mendengar hal ini, kami ditantang. Kami ditantang untuk melakukannya dan menghidupinya. Terima kasih Bapak. Berkati Truth.id dan seluruh kru yang bertugas. Tuhan memberkati. Seluruh pemirsa Tuhan juga memberkati dan menyertai selalu. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.